hari ini Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa kami yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, anugerah-Mu, bahkan penyertaian-Mu hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebentar kami mau membangun ibadah di tempat ini. Mari Engkau tutup bungkus kami, Engkau urapi setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, terlebih yang ada di rumah mereka masing-masing pun Tuhan memberkati setiap hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini. Pemimpin pujian, pemain musik, mari Tuhan berikan kesatuan hati agar setiap hamba-hamba-Mu ini boleh membawa setiap kami masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan yang indah dan kudus itu. Terima kasih Tuhan, setiap kuasa-kuasa yang mencoba mengganggu konsentrasi kami ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami tengking keluar dalam nama Yesus Kristus. Membiarkan Roh Kudus-Mu saja Tuhan bekerja sebebas-bebasnya di ruangan ini, terlebih di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memulai ibadah, kami mau siap memuji, melompat bertepuk tangan dan bersorak-sorai bagi Engkau. Akan kami mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersorak bagi Tuhan lewat pujian sukacita kita kepada Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kuasa
Kau besar ya Tuhan, yang mengurangi rasa kedekatan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami ingin terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami ingin terus mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kau adalah perisai dalam hidup kami. Kau adalah pembela dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita naikkan pujian ini buat Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar lagi kami ingin mendengar seruan-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang kaki salib-Mu, agar apa yang disampaikan boleh memperbaharui kehidupan kami, boleh menguatkan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah firman itu boleh tertanam dalam setiap hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu. Dan kami tidak berkenan atas kuasa-kuasa iblis setan yang akan mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami tengking hanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Allah saat pagi hari ini menguasai ruangan tempat ini, terlebih ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi dan selamat beribadah. Baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah masing-masing, tidak menghalangi hadirat Tuhan untuk boleh melawat kita semua pada pagi dan siang hari ini. Untuk sidang jemaat semua yang belum mempersiapkan perjamuan kudus, boleh dipersiapkan perjamuan kudus terlebih dahulu yang ada di rumah, karena di tempat ini kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Ya, di Tuhan kita akan bersama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana menjadi tenang.
Bagaimana menjadi tenang? Tentu di dalam hadirat Tuhan. Ya, kita belajar dari surat 1 Petrus, pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13 sampai 15. Saya bacakan, saudara simak baik-baik. Ayat 13 sampai 15. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Saya ulangi. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Ya, sampai ayat 15 saja. Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini adalah tetaplah tenang. Bukan satu kebetulan kalau kita berada dalam sebuah situasi yang menjadikan kekhawatiran secara global dengan keberadaan pandemi COVID-19. Banyak orang yang kemudian tidak bisa hidup dengan tenang, tidak bisa beraktivitas dengan tenang. Yang ada adalah rasa khawatir, dan bahkan ketakutan. Banyak orang yang saya baca dari berbagai sumber, ada orang yang stres, bahkan melakukan perbuatan konyol. Hari kemarin saya membaca berita di daerah Penawar Tama, Gedung Haji Baru. Itu karena stres, panennya gagal, bahkan gantung diri. Ya, banyak sebenarnya penyebab seseorang untuk mengalami beban saat ini. Tetapi buat saudara dan saya, anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita ini menjadi pribadi yang tenang dalam situasi apapun. Amin. Tidak perlu terbawa arus, tidak perlu terbawa arus dengan kepanikan dunia. Pasal 4, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 katakan demikian. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, sebuah ayat yang membangkitkan, buat saya pribadi, membangkitkan ketenangan yang tidak dapat terpikirkan. Ya, betul, ayat ini mengatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhir dari segala akhir zaman itu sudah dekat. Firman Allah katakan, bagaimana kita menyikapi kondisi ini? Firman Allah katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Amin. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, agar kamu dapat berdoa. Kuasailah diri saya, kuasailah diri saudara masing-masing, agar kita menjadi tenang, sehingga ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau orang pikirannya kacau, jangan harap bisa berdoa. Jangan harap bisa menyembah Tuhan. Memang Alkitab menulis dengan jelas, ini segala sesuatu hari ini, firman Allah katakan, segala sesuatu ini akan segera berakhir. Tetapi firman Tuhan beri nasihat, gak usah perlu panik. Justru Tuhan katakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau bahasa orang Jawa, kalem bro.
Kalem itu rupanya bahasa Inggris. Be calm. Calm itu ya itu tenang. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ketenangan adalah pilihan atau keputusan untuk menjadi waspada. Waspada, sadar penuh akan situasi yang sedang kita hadapi. Ini gambaran orang yang tenang itu begitu. Waspada dan sadar penuh akan situasi yang terjadi di sekeliling kita. Jadi bukan orang yang gerasa gerusu, bukan orang yang panik. Orang yang tenang itu kalau dalam bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunani itu pakai dari asal kata soproneo dari 1 Petrus 4 ayat 7 ini, yang memiliki arti berpikiran jernih. Orang yang memiliki ketenangan itu menurut asal katanya secara etimologi itu artinya adalah berpikiran jernih, berpikiran sehat, memiliki penguasaan diri. Ini pikirannya jernih, pikirannya sehat, memiliki penguasaan diri, serta mengarahkan fokus hanya kepada Allah. Pikirannya tenang, pikirannya dapat dikuasai. Hari-hari ini di televisi ada satu jaringan TV yang pagi, siang, sore yang ditayangkan itu video-video lucu, video-video konyol. Kenapa? Ya mungkin ada maksud, karena memang hari-hari ini yang disukai video yang bikin orang ketawa, video yang bikin lucu begitu, ya. Karena orang hari-hari ini banyak yang stres, tidak bisa menguasai pikirannya, tidak bisa bahkan mengendalikan diri lagi. Kemarin saya dan Ibu Gembala dicengangkan dengan unggahan video, rangkaian video yang diunggah oleh seorang yang saya kenal ya, seorang hamba Tuhan. Tapi video yang diunggah lucu-lucu ngeres gitu saudaraku ya. Saya nggak izinkan anak-anak untuk nonton karena itu konten dewasa, sangat konten dewasa. Tetapi ya kalau dicermati, ya betul juga sih apa yang disampaikan dalam video-video itu. Ya, menghibur. Kemudian orang kalau terhibur itu kan tujuannya biar fresh, biar seger lagi. Orang kalau penat itu kan ada istilah kita itu refreshing. Setelah kerja sepanjang minggu, hari Senin sampai Jumat, hari sampai Sabtu biasanya, itu hari Minggu dipergunakan untuk refreshing. Refreshing itu artinya penyegaran kembali, kurang lebih begitu. Kenapa butuh disegarkan kembali? Karena selama seminggu full itu baik otak, pikiran maupun tubuh ini bekerja secara full dan itu perlu disegarkan kembali. Untuk masyarakat Indonesia yang namanya berlibur itu seringkali diabaikan. Kalau orang yang bekerja di sektor industri itu kalau ada hari Sabtu harusnya libur, tapi mereka begitu senang untuk mendapatkan lemburan. Karena memang lemburan ini duitnya lebih gede. Dan kalau ada hari Minggu pun untuk lemburan, untuk cari duit. Tapi berbeda dengan masyarakat Eropa atau Jepang, itu kalau libur itu mereka betul-betul manfaatkan dengan baik. Mereka pergi ke tempat hiburan, mereka pergi ke taman-taman yang menenangkan pikiran mereka. Tujuannya apa? Agar hari Senin masuk kerja itu kondisi full, seperti HP yang baru diisi, dicas penuh. Nah, demikian pula kita, saudaraku, sebenarnya Tuhan berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadilah tenang supaya saya dan saudara bisa mengisi ulang hidup kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan, dengan pujian dan penyembahan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya,
Saudaraku, hari ini ibadah kumpul itu seperti sesuatu yang mahal. Ya. Ini hari ini saya lihat ada 8 orang, 9 plus saya. Jadi masih sesuai dengan anjuran pemerintah. Karena kumpul-kumpul itu maksimal 10 orang. Nah, iya. Makanya ada jemaat yang punya keinginan betul, kami mau dilayani Pak Pendeta. Kami nggak apa-apa lah ibadah di rumah, Pak Pendeta datang ya ke rumah kami. Oke, saya layani. Jadi mungkin nanti ke depan, beberapa hari ini kita akan atur jadwal sidang jemaat akan dilayani ibadah di rumah. Ya. Hari Minggu khusus jam 8 itu ibadahnya untuk direkam, nanti untuk disiarkan lewat internet, lewat YouTube. Tetapi untuk di rumah tangga, karena tidak semua jemaat bisa mengakses itu. Jadi nanti akan ada ibadah di rumah tangga. Grup selatan akan ada 2 kelompok. Grup utara akan mungkin ada 2 kelompok. Ya, nanti kita akan bagi, kita akan bikin ibadah yang jelas jemaat akan dilayani oleh firman Tuhan. Ya, agar kita dapat tenang. Nah, ketenangan itu akan membangun fokus kita sehingga kita bisa berdoa. Tentu berpuasa juga. Itu yang pertama. Dengan ketenangan kita bisa membangun penyembahan kepada Allah. Dengan ketenangan kita bisa bahkan saling memperhatikan sesama. Baik, kepada poin yang pertama. Dengan ketenangan, roh yang tenang, jiwa yang tenang, pikiran yang jernih, pikiran yang terkendali, kita akan memiliki waktu yang baik untuk berdoa, bahkan berpuasa. Kalau hari ini saudara kita sepupu sedang berpuasa Ramadan, kita boleh mengambil puasa juga. Tapi ya nggak usah ikut-ikutan, waktu mereka sahur kita ikut sahur, nggak usah. Ya, nanti mereka lebaran kita lebaran, nggak usah. Maksudnya ya nggak harus puasa Ramadan. Setiap saat kita pun bisa berdoa dan berpuasa. Karena dengan begitu, itulah wujud kita mengandalkan Tuhan. Berpuasa itu sebenarnya artinya adalah penyangkalan diri. Bukan cuma sekedar menahan lapar atau haus, tetapi bagaimana kita mengendalikan diri. Saya menghimbau dan mengajak sidang jemaat semua kalau sedang berpuasa itu nggak usah diunggah di media sosial. Hari ini saya puasa, sore mau buka apa ya? Nggak perlu, ya nggak perlu, ya. Atau saudara komplain dengan tetangga yang ketika siang-siang saudara sedang berpuasa, tetanggamu bunyi seng baunya harum, masak apa? Saudara nggak perlu marah-marah, nggak tahu apa orang lagi puasa. Orang lagi puasa kok malah masak enak, kan aku jadi pengen. Nggak usah begitu. Karena berpuasa itu intinya adalah menyangkal diri, bukan cuma sekedar tahan lapar atau tahan haus. Ya, nggak usah ikut-ikutan cara puasanya orang yang lain. Yang kalau lihat warung makan jobrak-abrik, nggak usah. Ya, cukup saudara nggak usah masuk ke rumah makan. Ya, kalau saudara sedang puasa, ingat juga yang di rumah, nggak usah coba-coba masuk ke rumah makan. Juga nggak usah coba-coba buka tudung saji. Puasa kok buka tudung saji? Puasa kok nanya, "Mak, masak apa?" Nggak usah. Ya, berpuasa itu artinya menyangkal diri, pikul salib. Ya itu. Dengan tenang kita bisa berdoa dan berpuasa. Dan yang kedua, dengan memiliki ketenangan pikiran, ketenangan batin, kita akan punya waktu untuk melakukan penyembahan yang berkualitas kepada Allah. Memang ada penyembahan
berkualitas? Nggak ada. Ada penyembahan yang berkualitas, ada penyembahan yang tidak berkualitas atau kualitasnya palsu. Penyembahan yang berkualitas itu adalah penyembahan yang berasal dari hati yang terdalam, yang ditujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja, bukan agar orang melihat kita lalu memuji kita. Bukan. Jadi kalau saudara menyembah di rumah atau dimanapun, saudara nggak harus pegang mic pakai pola. Cukup di rumahmu atau mungkin di kamarmu, saudara mengangkat tanganmu, terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tinggi. Ya, itu penyembahan. Mengucap syukur. Pagi hari ini cerah. Waktu pagi saya keluar dari pintu, lihat matahari begitu cerah. Wow, luar biasa, hari ini hari yang cerah. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan baik. Itu pun penyembahan. Atau mungkin penyembahan dengan lagu-lagu rohani, itu pun baik. Tetapi kalau hati kita tidak sedang tenang, kalau hati kita sedang tidak bersih, tentu kita tidak akan menyembah secara berkualitas. Menyembahnya secara gerasa-gerusu, ya. Diberi waktu 15 menit untuk menyembah, baru 2 menit sudah bosan. Tapi kalau berasal dari hati, 15 menit itu waktu sangat singkat. Sangat singkat. Tiap hari kami malam sebelum tidur, ya, kami membaca Alkitab, menyembah, bahkan puji-pujian, lagu-lagu riang, kami nyanyi kayak kebaktian gitu. Saya nggak tahu waktunya berapa menit, tapi waktu 30 menit itu berlalu begitu cepat. Nggak cukup 30 menit, hanya untuk renungan, penyembahan, dan doa. Ketika kita memiliki hati yang tenang, kita akan dapat memberikan penyembahan kepada Allah secara berkualitas. Amin. Untuk itu begitu pentingnya rasa ketenangan harus ada dalam hidup kita. Yang ketiga, ketenangan membangun fokus kepada kita. Yang ketiga, agar kita saling memperhatikan keadaan bersama dan melayani. Dengan ketenangan kita akan punya waktu untuk memperhatikan yang ada di sekeliling kita. Memperhatikan ini bukan maksudnya ngorek-ngorek, bukan. Tetapi punya waktu untuk lebih peduli. Punya waktu untuk lebih peduli dengan sesama. Apalagi hari-hari ini semua orang pergumulannya sama, ekonomi. Ya, unggahan-unggahan media sosial mengunggah kekecewaan kepada para pamong di media sosial karena ada semacam ketidakpercayaan yang mewabah dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ada juk atau lelucon di media sosial dengan gambar ibu dan anak. Jadi anak ini tiba-tiba bangun sama mama, "Mak, aku mau pergi dulu." Mama nanya, "Kemana, Nak?" "Mau ambil bantuan sembako." Berangkat. Di slide kedua anaknya sudah balik. Loh, kok sudah balik, Nak? Kenapa? Lupa kalau kita bukan saudaranya RT. Itu lelucon yang ringan, sederhana, tapi tajam. Walaupun tentu tidak semua perangkat desa atau pamong itu berbuat curang, tetapi itu yang sedang mewabah. Kekhawatiran sekelompok orang yang tidak puas, yang harusnya diperhatikan tapi terabaikan. Saudara,
Kalau saudara mendengar tetanggamu dapat bantuan dan saudara enggak usah protes. Amin. Jadilah tenang. Mengucap syukurlah itu artinya saudara adalah orang-orang yang kaya. Amin. Iya. Enggak usah sedih. Kalau saudara nggak dapat bantuan, artinya saudara orang yang kaya. Ya, anak Tuhan itu memang kaya, amin. Saya kaya, saudara kaya, jadi nggak usah khawatir. Nah, justru dengan kita memiliki ketenangan, kita akan punya waktu untuk memperhatikan keadaan sesama, lalu bisa berbagi. Amin. Bisa berbagi kepedulian. Ya, apa yang kita punya kita bisa berbagi walaupun nggak terlalu banyak. Saya mendengar rekan-rekan hamba-hamba Tuhan itu begitu memprihatinkan kondisinya hari-hari ini. Ada yang memang mereka melakukan ibadah dari rumah jemaat ke rumah jemaat satu yang lain hanya dengan alasan, katanya, ini pengakuan yang saya dengar langsung dari mulutnya, ya kalau nggak gitu dari manalah kita bisa makan. Saudaraku, saya sedih ketika hamba Tuhan melakukan ibadah di rumah-rumah jemaat hanya karena motivasinya untuk mendapatkan kolektor. Saya sedih. Tapi Tuhan taruh kepekaan di hati saya. Makanya selama sebulan ini saya tetap mengadakan ibadah secara online. Ya, walaupun saya di gereja sebelah itu tidak pernah ada kebaktian, tidak pernah ada dilayani, tapi kolektor keliling dari rumah ke rumah. Kalau saya berpikir, ini gimana hamba Tuhan ini, gembala ini? Bukankah hamba Tuhan itu punya tanggung jawab? 1 Timotius katakan, beritakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Nah, sekarang itu boleh dikatakan waktunya sedang tidak baik, tetapi sebagai hamba Tuhan harus tetap memberitakan firman. Ya, dengan ibadah secara online saya nggak mungkin keliling sama jemaat ini kolektornya kan tadi udah kebaktian, nggak mungkin. Saya nggak akan mengatakan itu, saya nggak akan melakukan itu. Tapi karena wujud tanggung jawab saya, jemaat harus makan firman Tuhan ini, maka saya beritakan firman Tuhan. Ya, terlepas dari apakah mereka di rumah itu ambil waktu untuk beribadah atau tidak, yang terpenting saya sudah melakukan panggilan saya. Ya, tapi saya bersyukur ada satu jemaat yang saya katakan begitu, oh enggak Pak, itu sudah kewajiban kami. Ya, ada jemaat yang begitu. Ya enggak apa-apa, yang penting saya tidak jadi orang yang mata duitan gitu, saudara. Saya tetap melayani firman Tuhan, saya tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, dari 3 poin yang saya sampaikan tadi, saya memetik sebuah kesimpulan bahwa orang yang tenang itu pasti memiliki kekuatan. Amin. Orang yang tenang pasti memiliki kekuatan. Coba kita lihat Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30. Dalam tinggal tenang, Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Titik. Tapi di bawahnya ada kalimat tetapi kamu enggak. Maksudnya apa? Seharusnya saudara dan saya sebagai anak Tuhan itu menyadari
menyadari dan mengerti bahwa dalam tinggal tenang dan berdoa, dalam tinggal tenang kita memiliki kekuatan. Tetapi ada yang memilih nggak usah tenang lah, karena firman Tuhan katakan, tetapi kamu enggak. Ada yang memilih percaya dengan pikirannya sendiri, sehingga tidak percaya dengan firman Tuhan. Harus bekerja keras, harus melakukan ini, melakukan itu, sehingga apa yang terjadi? Kalah. Firman Allah katakan dengan jelas, dalam tinggal tenang dan berdoa terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya kepada Allah, disitulah terletak kekuatan. Orang yang tenang mengetahui sumber perlindungannya adalah berasal dari Tuhan. Ya, di Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan dan memotivasi kami, sekalipun dalam situasi yang sangat sulit hari ini, tetapi kami mau menjadi pribadi yang tetap tinggal tenang dalam kuat kuasa Tuhan. Karena dalam tinggal tenang dan percaya, maka kami memiliki kekuatan yang besar untuk mengalahkan kekhawatiran, untuk mengalahkan bahkan tipu daya iblis. Hamba-Mu selesai berkata-kata ya Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu memeteraikan firman Allah lebih dalam lagi, sehingga kami lebih mengerti firman-Mu untuk kami dapat laksanakan dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Allah, menyambut firman-Mu dan mempersiapkan diri dalam perjamuan asa yang kudus. Siapkan kami, kuduskan kami untuk dapat ambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus ini. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
agar kami boleh melakukannya dengan segenap hati kami. Kami percaya ketika kami masuk dalam perjamuan asa yang kudus Tuhan, kami mau mengingat betapa luar biasanya pengorbanan buat kami. Engkau mati, Engkau bangkit, dan Engkau naik ke surga buat kami. Itulah luar biasanya Engkau bagi kami, dan kami mau tetap lakukan itu menjadi peringatan akan Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami yang sakit Tuhan menjamah dengan hidup. Ketika kami dalam kelemahan, Engkau memberi kami kekuatan baru. Ketika kami dalam permasalahan yang berat, Engkau mengangkat setiap permasalahan kami dan memberi jalan keluar. Kami percaya Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Dan saat ini kami persiapkan hati dan hidup kami dalam perjamuan yang asa yang kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara dengar firman Allah terlebih dahulu dan angkat roti dengan tangan kananmu. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan roti ini bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Angkat cawan dengan tangan kamu, dengarkan firman Allah. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terpujilah nama. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus, terpujilah Engkau. Terpujilah Yesus yang sudah tersalib dan mati tercurah darahnya bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang mau bersekutu dengan kami saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Menikmati perjamuan asa yang kudus ini ya Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berduka cita diganti dengan sukacita daripada Allah, yang putus asa memperoleh pengharapan daripada Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami mengucap syukur buat kuasa perjamuan kudus ini. Ada kuasa yang boleh dinyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat perjamuan ini. Biarlah hidup kami pun semakin menyenangkan di mata Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan yang memberkati, saya berikan kepada koordinator ibadah. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat ibadah kita hari ini. Dan saat ini kita akan berikan korban persembahan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil kita berikan korban persembahan, kita makan pujian syukur kita kepada Tuhan yang mengatakan, sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau.
Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nama Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kita bawa saat ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman atau warta sepekan ibadah yang akan kita jalani di sepanjang minggu ini, sebagaimana instruksi untuk kita membatasi akan setiap ibadah-ibadah kita. Dan kita akan membuat ibadah secara berkelompok, yaitu yang pertama kelompok yang di daerah Kedung Kencono dan Wonorejo itu akan dilaksanakan, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 bulan 5 2020. Untuk tempatnya di keluarga di rumahnya Bapak Supardi, sehingga jemaat yang tidak bisa beribadah untuk di wilayah ini untuk boleh bersama-sama di tempatnya keluarga Bapak Supardi, itu jamnya jam 19.30 atau jam setengah 8 malam, waktunya yaitu hari Selasa malam Rabu. Untuk itu wilayah pertama. Wilayah kedua itu di wilayah Pasar Jaya, itu bertempat di keluarga Mbah Suto, ya, itu waktunya yaitu di tanggal 7 bulan 5 2020, tempatnya di keluarga Mbah Suto. Jamnya jam 19.30 atau jam setengah 8 malam, itu di malam Jumat. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang di wilayah Pasar Jaya yang nggak dapat beribadah, sehingga dapat mengikuti ibadah ke tempatnya Mbah Suto. Dan kemudian untuk wilayah-wilayah yang lain mungkin belum bisa dijadwal karena sangat jauh. Mungkin di hari Minggu aja di tempat ini jam 8 ya, jam 8 untuk bisa mengikuti ibadah di gereja. Mungkin kemudian selanjutnya yaitu ibadah menara doa Sabtu tanggal 9 bulan 5 2020, tempatnya yaitu di gereja, WN-nya oleh Ibu Gembala, jamnya 19. Dilanjutkan dengan ibadah raya itu hari Minggu tanggal 10 bulan 5 2020, tempatnya di gereja, WN-nya oleh Ibu Gembala, firman Tuhan oleh Bapak Gembala, jamnya masih tetap jam 8 pagi. Itu langsung pengumuman. Untuk ibadah-ibadah yang tadi yang boleh saya sampaikan yang pertama itu akan dilayani oleh Bapak Gembala. Jadi nanti Bapak Gembala akan datang ke tempat jemaat yang berketempatan tadi. Kemudian yang berketempatan kami berharap tidak usah repot-repot menyediakan segala sesuatunya. Jadi cukup menyediakan tempat untuk boleh kita beribadah, hanya itu aja. Jadi tidak akan menjadi beban buat yang berketempatan, dan itu pun boleh kita untuk selalu melayani Tuhan. Amin, amin. Kiranya itu pengumuman yang boleh saya sampaikan, biar jadi satu perhatian buat kita semua.
untuk semakin maju di dalam Tuhan. Kita akan akhiri surahkan ibadah kita saat pagi hari ini. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Engkau juga memberkati hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, baik yang ada di tempat ini maupun jemaatmu yang ada di rumah, yang sudah ambil bagian juga dalam perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati, walaupun kami tidak dapat bertatap muka, tetapi biarlah persekutuan kami di dalam Kristus tetap mempersatukan kami semakin hari semakin erat. Demikian juga firman Allah yang kami dengar, yang kami beritakan, itu boleh memotivasi kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang tenang menghadapi segala situasi apapun, karena di dalam ketenangan itulah kami memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Setiap korban persembahan yang kami bawa, juga apa yang jemaatmu bawa, kiranya ini menjadi korban yang berkenan. Engkau juga memberkati secara berlimpah-limpah anak-anakmu dimanapun berada saat ini. Juga rencana ibadah ke rumah-rumah tangga kami serahkan kepadamu. Tuhan saja yang beracara, Tuhan yang memberkati dan campur tangan agar ini semua boleh terlaksana hanya bagi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Rumah tangga yang berketempatan, biarlah mereka terlebih memperoleh berkat daripada Tuhan, perlindungan dan damai sejahtera-Mu senantiasa. Di akhir ibadah ini pun kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan Indonesia. Walaupun saat ini harus terguncang karena pandemi ini, tetapi kami tetap percaya tangan-Mu yang berlubang paku sedang menutup bungkus bangsa ini, dan terlebih orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan memperoleh pengharapan dan kekuatan baru untuk percaya. Terima kasih Tuhan, dalam segala situasi ini kami mau tetap mengucap syukur dan memiliki kehidupan yang tetap tenang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pujian penyembahan kami, inilah ibadah kami, sehingga nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Kami mengakhiri ibadah ini dengan mengucap syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah, kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, serta penghiburan dan kekuatan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa